bagian. Kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyembunyikannya di dalam mesin cuci. Beberapa bagian lainnya dimasukkan ke dalam panci besar untuk dijadikan sayur sop. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat tragis. Bahkan bukan hanya dibunuh, tapi jasadnya dimutilasi. Transgender Indonesia yang dibunuh dan dimutilasi, bahkan direbus oleh suaminya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pada tahun 2014, di negara Australia, Mayang Prasetyo, seorang transgender asal Indonesia, tewas secara tragis di tangan suaminya yang bernama Marcus Volk. Hubungan mereka beberapa tahun terakhir benar-benar udah toksik dan gak sehat banget. Mereka hampir setiap hari berantem karena Marcus udah capek banget terus-terusan berdebat, hingga akhirnya Marcus memutuskan untuk menghabiskan nyawa Mayang dengan menusuk bagian lehernya. Tidak berhenti di situ, dia juga memutilasi tubuh Mayang dan merebus bagian-bagian tubuh Mayang ke dalam panci besar untuk menghilangkan jejaknya. Aksi mengerikan ini bisa terbongkar saat listrik apartemen Marcus padam. Karena listrik tetangga apartemen yang lain baik-baik aja, dia bingung kenapa listrik dia sendiri yang mati. Akhirnya mau gak mau Marcus terpaksa harus memanggil teknisi. Bau busuk yang berasal dari dalam unit lah yang membuat pembunuhan ini bisa terbongkar. Mayang Prasetyo, dia lahir dengan nama asli Febri Andriansyah pada tanggal 13 Februari 1987 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dia adalah seorang transgender yang menjalani serangkaian operasi pada tahun 2009 untuk menjadi wanita seutuhnya. Nama Mayang dia ambil dari nama artis favoritnya, yaitu Mayang Sari, sedangkan Prasetyo berasal dari nama mantan kekasihnya yang paling dia cintai. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Mayang menjadi tulang punggung keluarga. Dia kemudian bekerja sebagai penari di kapal pesiar dan bertemu dengan Marcus yang saat ini menjadi suaminya. Marcus seorang koki berusia 28 tahun. Keduanya ternyata memiliki pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Pernikahan antara Mayang dan Marcus bukan karena mereka saling mencintai guys, bukan, melainkan atas dasar kesepakatan bisnis. Mayang membantu Marcus untuk melunasi hutang-hutangnya, sedangkan Marcus membantu Mayang mendapatkan visa Australia dengan menikahinya pada bulan Agustus tahun 2013. Namun keluarga Marcus tidak mengetahui bahwa putra mereka bekerja sebagai gigolo. Pernikahan Mayang dan Marcus tidak berjalan mulus seperti yang terlihat di sosial media. Mayang semakin hari makin bertambah rasa cinta dan sayang kepada suaminya Marcus. Tapi tidak dengan Marcus. Marcus tahu pernikahan mereka karena hal bisnis. Jadi Marcus ke Mayang ya biasa aja. Mayang mulai merasa tersakiti karena sikap suaminya yang dingin dan sangat cuek. Konflik rumah tangga pun semakin panas karena Mayang mengancam akan mengungkapkan rahasia Marcus sebagai gigolo kepada keluarganya. Kemudian pada tanggal 2 dan 3 Oktober tahun 2014, tetangga apartemen mereka mendengar pertengkaran hebat selama 2 hari berturut-turut. Singkat cerita, pada tanggal 4 Oktober 2014, Marcus mendorong hingga Mayang terpental. Karena emosinya yang tidak terkendali, Marcus menusuk leher Mayang dengan pisau hingga darahnya berceceran di seluruh unit apartemen miliknya. Mayang sempat berusaha untuk melawannya, tetapi luka tusukannya mengeluarkan banyak darah yang akhirnya membuat dia kehabisan darah. Dan akhirnya dia tewas dengan tubuh yang sudah bersimbah darah. Tidak puas hanya dengan membunuh Mayang, Marcus memutuskan untuk menghilangkan jejak Mayang dengan cara yang sangat amat mengerikan. Dan akhirnya Marcus memilih untuk memutilasi tubuh Mayang menjadi beberapa bagian. Kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyembunyikannya di dalam mesin cuci. Beberapa bagian lainnya dimasukkan ke dalam panci besar
untuk dijadikan sayur sop. Dan Markus mulai merebus potongan tubuh Mayang di atas kompor listrik. Markus berpikir bahwa dengan memasak dan memotong tubuh Mayang, bau pembusukannya tidak dapat tercium oleh tetangga apartemennya. Namun, rencana Markus tidak berjalan dengan mulus. Kompor listrik di apartemen mereka mengalami korslet yang menyebabkan aliran listrik padam di tengah aksi kejinya itu. Hal ini menjadi awal terungkapnya kejahatan sadis tersebut. Karena listrik di apartemennya padam, Markus terpaksa harus memanggil tukang listrik untuk memperbaiki masalah listrik di apartemennya. Saat tiba di unit apartemen milik Markus dan Mayang, tukang listrik langsung mencium adanya bau busuk yang sangat menyengat dan melihat ada noda-noda darah di lantai, serta ditemukan pemutih yang baru saja dibeli oleh Markus. Tukang listrik merasa ada yang mencurigakan dari unit apartemen Markus. Dia langsung segera melaporkan bau busuk yang dia cium tadi kepada manajer gedung, yang kemudian manajer gedung langsung menghubungi pihak kepolisian. Ketika polisi tiba di unit apartemen Markus sangat amat gugup dan dia berusaha menenangkan polisi yang datang dan meminta untuk mengikat anjingnya terlebih dahulu. Namun dia justru malah melarikan diri melalui pintu darurat sambil membawa pisau. Pelariannya berakhir dengan tragedi yang tidak terbayangkan. Markus memutuskan untuk loncat dari atas gedung dan dia terjatuh di tempat sampah industri. Dia ditemukan polisi sudah dalam keadaan tewas dengan luka sayatan yang cukup dalam di bagian leher dan pergelangan tangannya. Polisi menyimpulkan bahwa dia bunuh diri untuk menghindari penangkapannya. Sementara itu, di dalam apartemen, polisi menemukan kaki kiri Mayang yang masih direbus di dalam panci, serta potongan tubuh lainnya di dalam mesin cuci dan kantong plastik. Pemandangan tersebut begitu mengerikan hingga mengagetkan tim forensik yang menangani kasus ini. Kematian Mayang Prasetyo yang mengenaskan membuat banyak orang bersimpati. Dia dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan sering berbagi rezeki dengan anak-anak di panti asuhan. Pengadilan Brisbane, Australia mengatakan bahwa polisi telah bertindak sesuai prosedur. Penyidik forensik mengungkapkan bahwa kematian Markus tidak bisa dihindari dalam situasi tersebut. Hingga saat ini, kisah tragis Mayang Prasetyo masih menjadi perbincangan hangat dan masih sering diangkat kembali di media sosial sebagai pengingat atas betapa kejamnya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.